Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tesya Dumacelia. Di sini saya akan membuat video instalasi troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada router OS, ada hub, ada access point, ada 2 unit laptop, dan juga ada kabel LAN strike 6 buah, dan terakhir ada Android. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke inboxnya. Di sini MAC addressnya udah nongol, kita langsung saja klik dan kita langsung connect. Nah, ini tampilannya. Pertama kita masuk ke IP, kita masuk ke DHCP client, kita tambah, interface-nya tambah header 1, kita langsung off. Ini statusnya sampai bound. Nah, terus kita masuk ke IP DNS, kita checklist allow remote request-nya, kita off. Setelah itu kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke NAT, kita tambah, kita masuk ke general, chain-nya SRC NAT, out interface-nya ada 1, action-nya kita ganti masquerade, kita off. Setelah itu kita masuk ke IP address, kita tambah. Di sini IP-nya bebas. Di sini saya pakainya 192.168.100.1/24. Interface-nya kita masukin ke header 2. Kita apply, kita off. Nah, setelah itu kita masuk ke IP DHCP server. Di sini kita masuk ke DHCP setup, interface-nya header 2. Kita next terus. Nah, sampai di address to give out, kita batasin IP address-nya dari 2 sampai 100. Kita next, sampai successful. Nah, jika sudah, kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke filter rules, kita tambah, kita masuk ke general. Untuk chain-nya itu kita pakainya yang input SRC address-nya. Di sini kita isi 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Untuk protokolnya itu kita pakai ICMP. Nah, setelah itu kita masuk ke actionnya kita ganti jadi drop, kita langsung off saja. Nah, udah. Setelah itu kita bisa cek pingnya di laptop client. Nah, ini laptop clientnya kita bakal cek di CMD. Untuk masuk ke CMD-nya itu kalian tinggal klik Windows plus R, terus kita di sini open CMD. Kita off. Nah, di sini kita coba IP config dulu. Kita enter. Di sini udah ada 100 IP address. Kita ganti di Windows R, kita masuk ke CPA-CPL untuk gantinya. Kita bakal ganti IP address-nya itu secara manual. Kita masuk ke properties. Di sini kita masuk ke Internet Protocol version 4. Nah, ini kita ganti. Di sini kita ganti IP-nya 192.168.100. Di sini kita ganti IP-nya jangan melebihi 50. Kita coba pakai 25. Subnet mask-nya kita isi. Ini kita ganti 128. Default gateway-nya juga kita isi 192.168.100.1. Dan servernya juga kita isi.
Nah, ini kita off, kita close, kita masuk ke CMD lagi. 192.168.111. Ini bakal timeout harusnya. Nah, ini udah request timeout. Kita coba ganti lagi IP-nya pakai yang otomatis, pakai DHCP. Kita ke properties lagi, kita masuk ke IPv4 lagi, kita obtain IP-nya biar IP address-nya itu dapat otomatis. Oke, kita close. Nah, di sini kita coba ping satu lagi, kita enter. Ini harusnya reply. Nah, kalau udah reply ini berarti udah benar, udah jadi. Kita lanjut konfigurasi yang berikutnya. Nah, kita di sini lanjut untuk blok situs. Di sini kita masuk ke firewall lagi, kita masuk ke filter rules, terus kita di sini tambah aja. Kita masuk ke general. Untuk change-nya itu kita forward address-nya. Kita di sini isi konten yang mau kita blok itu apa, sesuai konten yang mau kalian blok. Di sini saya bakal ngeblok Linux ORG. Di sini action-nya kita ganti ke drop. Drop. Nah, udah, kita play. Terus saya juga bakal ngeblok situs MKV sama MP3. Kita di sini klik MP3 di advance MP3. Kita play, kita copy satu konten lagi. Di sini MKV. Kita play, kita off. Nah, di sini kita juga bakal bikin buat rules logging general. Masuk ke general, chain-nya itu input. Kita langsung masuk ke action. Action-nya itu kita lognya kita checklist, terus log grafiknya kita isi akses ke router. Kita bikin ini tuh biar nanti trafficnya ada di masuk ke router. Kita langsung play aja, kita oke. Terus kita langsung masuk ke sistem login. Kita tambah trafficnya, kita isi kayak tadi, akses ke router. Untuk actionnya kita ganti disk. Nah, ini udah, kita play, terus kita off. Lalu kita, kalau ininya udah selesai, kita bisa langsung cek situs di laptop kliennya itu. Nah, oke, di sini kita bakal cek blog situsnya. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini kita ketikkan saya situs yang tadi kita sudah blok. Saya kan bloknya Linux ORG. Jadi di sini saya ketik Linux ORG, kita enter. Terus kita tambah lagi situs yang tadi saya blok. Ada MP3. Kita ketik index MP3. Enter. Kita masuk ke sini. Terus kita pilih di sini yang belakangnya ada MP3-nya. Kita tambah lagi satu situs lagi, index MP3 MKV. Kita enter. Nah, di sini Linux ORG-nya itu situs tidak dapat dijangkau. Artinya itu sudah jadi. Ini juga sudah tidak bisa dicari. Berarti bloknya itu sudah benar. Jadi kita tunggu yang MKV-nya ya. Nah, ini juga udah sama, dan situs tidak dapat dijangkau. Artinya itu blok situsnya itu berhasil. Kita lanjut untuk konfigurasi hotspot di laptop untuk konfigurasi. Nah,
Nah, sekarang kita bakal bikin hotspotnya. Kita pertama-tama itu masuk ke IP, kita bikin addressnya dulu, kita tambah. Di sini IP addressnya bebas, saya bakal pakai 192.168.200.1/24. Interface-nya itu saya pakai ada 3. Kita apply, kita out. Setelah itu kita masuk ke IP DHCP server. DHCP setup, kita interface-nya kasih header 3. Kita next. Nah, sampai di address to give out, kita batasin IP address-nya 2 sampai 100. Kita next. Kita off. Nah, setelah itu kita masuk ke wireless. Terus kita masuk ke wifi interface. Kita klik VLAN-nya, kita centang, terus kita klik 2 kali VLAN-nya. Nah, di sini kita di menu wireless, modenya kita ganti UpBridge. Nah, untuk SSID-nya itu kita ganti. Misalkan di sini saya pakainya Tisha Proxy UKK. Nah, kalau udah diganti 2 ini mode dan SSID, kita langsung off saja. Setelah itu kita masuk ke security profile. Defaultnya kita klik 2 kali. Modenya ganti dynamic case. Di sini checklist WPA PSK sama WPA 2 PSK-nya. Setelah itu kita isi sandinya bebas mau berapa aja. Sini saya kasih sandi 1 sampai 8. Kita apply, kita off. Setelah itu kita masuk ke bridge. Ke menu bridge, kita tambah. Nah, kalau udah muncul kayak gini, kita tidak mengubah apa-apa, kita langsung off saja. Setelah itu kita masuk ke ports. Ke ports kita tambah. Ini header 1-nya langsung kita off. Kita tambah header 1 terus off. Kita tambah lagi. Interface-nya kita ganti jadi VLAN 1. Jadi di ports itu kita masukinnya header 1 dan VLAN 1. Setelah itu kita langsung ke IP hotspot. IP hotspot kita ke server. Kita masuk ke hotspot setup. Di sininya kita interface-nya pakai header 3. Kita next lagi, next. Nah, di sini untuk DNS name-nya itu bebas. Saya pakainya tisha.com. Kita next lagi sampai successful. Nah, udah, kita masuk ke user profile. Di sini saya bakal bikin user profile-nya itu 3 user. Jadi ini untuk namanya itu bebas. Misalkan saya mau kasih nama merah. Sini kita apply. Kita copy. Terus sini saya bakal ngasih nama biru. Kita apply. Copy. Satu laginya kita kasih nama hitam. Kita apply, kita copy. Gak usah di copy karena cukup 3 aja. Cukup 3 aja ya. Ini berarti salah. Kita hapus. Nah, oke, jika sudah user profile-nya, kita masuk ke user. Kita bikin user sama kayak tadi, namanya di user profile itu namanya berarti merah. Di sini kita kasih password 1 2 3. Profilnya itu kita samain sama name-nya ya. Sini namanya merah berarti profilnya juga merah. Kita apply, kita copy. Ini berarti tadi namanya biru, passwordnya 456, profilnya juga ikutan biru. Kita apply, kita copy lagi. Untuk user yang terakhir hitam, passwordnya 789, profilnya berarti hitam juga. Oke, kita apply, kita off semua. Nah, jika sudah selesai, saya bakal blok hotspotnya. Jadi kita masuk ke IP firewall, kita masuk ke filter rules, kita tambah. Di sini shine-nya input, SRC address-nya di sini kita ganti 192.168.100.
sampai 192.168.100.100. Nah, untuk DSC address-nya di sini kita diisi juga 192.168.200.0/24. Untuk protokolnya tuh kita pakainya ICMP. Nah, udah, kita langsung masuk ke action aja. Actionnya kita drop, kita apply, langsung kita close. Nah, setelah itu kita bisa cek testing di laptop klien. Nah, di sini kita bakal coba ping. Kita ping 192.168.100.1. Ini reply. Oke, benar. Coba kita ping lagi 192.168.200.19. Ini harusnya RTO. Nah, ini udah request timeout. Nah, di sini kita bakal coba ganti IP-nya. Kita masuk ke CPL lagi. Kita masuk ke properties. Kita masuk ke IPv4. Nah, kita bakal isi IP address-nya secara manual 192.168.100.10. Subnet mask-nya kita isi. Level gateway-nya juga kita isi. Dan SRP-nya jangan lupa diisi juga. Nah, kita off saja. Kita off lagi. Kita close. Kita masuk ke channel lagi. Nah, kita coba ping 101. Tadi kan IP-nya udah diganti. Otomatis ini ping kali ini bakal RTO. Nah, ini udah RTO, berarti pingnya sudah berhasil. Setelah ini saya bakal konfigurasi access point. Nah, di sini saya bakal konfigurasi access point-nya. Kita masuk ke Google Chrome. Maaf ya, agak lama. Nah, di sini kita ketik aja 192.168.0.254. Kita enter. Nah, ini ada sign, username kita ketik admin, passwordnya juga kita ketik admin, terus kita sign. Nah, ini udah masuk, kita next saja. Terus ini operation modenya kita pilih access point, kita next. Buat nama SSID atau SSID-nya itu kita ganti. Ini saya pakainya ini. Nah, untuk wireless security modenya saya klik no security. Next. DHCP servernya kita enable. IP address-nya diganti 192.168.200.254. Kita next. Itu kita reboot. Ini kita off. Are you sure to reboot the router? Kita off aja. Nah, ini kita tunggu konfigurasinya sampai successful. Nah, ini udah completed, udah successful. Terus kita tinggal cek hotspot yang tadi kita buat, dan juga kita masuk bisa lewat klien, bisa lewat HP.
Nah, di sini kita coba connect hotspotnya dulu. Di sini kita coba connect hotspotnya dulu di Tisha proxy UKK. Ini kita coba connect dulu. Nah, ini sudah tersambung. Tisha proxy-nya. Terus kita bakal coba konekkan hotspot yang tadi kita buat di connect hotspot yang tadi saya buat. Ini kita aktifin. Nah, ini hotspot yang saya buat itu kita coba konekin. Nah, ini kita langsung diarahin langsung ke browser buat login di Mikrotik-nya. Ini kita masukin aja, tadi saya buat usernya kan merah, biru dengan hitam. Nah, di sini saya bakal masuk ke user yang merah. Passwordnya itu kita sesuaiin sama password yang tadi kita buat. Saya kan passwordnya pakai 123, ini jadi saya pakainya 123. Kita langsung connect saja. Nah, di sini udah you are login, berarti itu udah berhasil. Kita bakal coba di sini cari search apa ya, klik aja. Nah, ini udah bisa buat searching, berarti tandanya itu wifi-nya itu hotspotnya itu sudah berhasil. Ini juga udah tandanya udah ganti. Mungkin sekian saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.